Menyusun cerita praktek baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri 2 Putasari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, praktek pengalaman lapangan 1. Yang pertama, dengan menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dapat menarik peserta didik dalam mengamati dan mencoba langkah kaki dan perkenaan bola, serta bermain voli dengan peraturan sederhana materi permainan bola voli. Yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran, mengamati video pembelajaran melalui tayangan dari laptop dan LCD proyektor, dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah peserta didik dalam melakukan pembelajaran praktik langkah kaki dan perkenaan bola pada tangan, permainan bola voli, serta bermain voli dengan peraturan yang sederhana materi permainan bola voli. Praktek pengalaman lapangan 2. Yang pertama, dengan menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dapat menarik peserta didik dalam mengamati dan mencoba pembelajaran praktek aktivitas atletik, yaitu yang pertama, latihan memperhatikan start jongkok. Yang kedua, latihan memperhatikan saat berlari. Yang ketiga, latihan memperhatikan saat memasuki garis finish. Yang keempat, latihan memperhatikan lari jarak pendek atau sprint. Itu yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran yang dimodifikasi serta mengamati tayangan video langsung melalui laptop dan LCD proyektor, dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran praktek materi aktivitas atletik, yaitu yang pertama, latihan memperhatikan start jongkok. Dua, latihan mempraktekkan saat berlari. Yang ketiga, latihan mempraktekkan saat memasuki garis finish. Yang keempat, latihan mempraktekkan lari jarak pendek atau sprint. Penulis Matea Dani Regar SPD, tanggal PPL 1, RPP 1, Jumat 2 September 2022, PPL 2, RPP 2, Kamis 22 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah satu, peserta didik kurang tertarik dengan materi yang disampaikan guru. Yang kedua, peserta didik kesulitan melakukan passing bawah materi permainan bola voli. Tiga, peserta didik kesulitan melakukan gerakan start jongkok saat berlari memasuki garis finish. Yang keempat, guru yang belum menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, simpulan, dan sampai dengan refleksi serta penutup. Yang kedua, model dan metode pembelajaran lebih bervariasi. Yang ketiga, media dan bahan pembelajaran inovatif dan menarik. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat pada PPL 1 yaitu yang pertama, peserta didik sebagai sentral dan proses pembelajaran mengidentifikasi permasalahan yang dialami. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan katalisator. Yang ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL 1. Yang keempat, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Yang terlibat pada PPL 2 yaitu yang pertama, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran mengidentifikasi permasalahan yang dialami. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan katalisator. Tiga,
Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL 2. 4. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, memberitahu kepada dosen pembimbing dan guru pamong tentang pelaksanaan kegiatan PPL 1 dan PPL 2 di sekolah sendiri. Yang kedua, kepala sekolah urusan kurikulum tentang kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Putrajaya serta teman sejawat untuk kolaborasi saat pengambilan video PPL 1 dan PPL 2. Yang keempat, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Yang kelima, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 1. Semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 2. Tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Yang pertama, respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melakukan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi belajar peserta didik. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu: yang pertama, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turun membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. 2. Situasi dan kondisi saat sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Yang ketiga, dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2. Yang kelima, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Cukup.